Salam berjumpa kembali dalam saat teduh pagi kita pada saat ini. Senang kita boleh diperjumpakan dalam saat teduh pagi kita pada saat ini, dalam awal minggu kita pada Senin 11 Oktober 2021. Mari bersama kita merenungkan belenggu bukan masalah. Dari Filemon pasal 1 ayat yang ke-1 akan menjadi bacaan kita teduh pagi kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kasih setiamu yang kami boleh rasakan dalam kehidupan kami, dalam mengawali daripada awal minggu kami, dalam menjalani kehidupan kami satu minggu ke depan. Tuhan kuatkan kami semua dalam kami bersama-sama dalam saat teduh pagi kami pada saat ini. Firman-Mu kami akan baca untuk menjadi kekuatan iman bagi kami. Sertai kami Tuhan dalam membaca dan merenungkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Filemon pasal 1 ayatnya yang ke-1, firman Tuhan. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Bapak Ibu saudara-saudara, seorang kakek tua bernama Lichut Kay, dia berusia 94 tahun. Dalam usianya yang sudah lanjut, dia duduk di kursi roda, namun semangatnya untuk terus melayani Tuhan dan menjadi berkat begitu luar biasa ditunjukkan dalam masa-masa lanjut usianya. Setiap hari, ia berdoa bagi keluarganya dan saudara-saudaranya yang saat itu belum percaya kepada Kristus. Bahkan ketika ia sakit, ia menggunakan momen ini. Ketika dia dikunjungi, ia memakai kesempatan itu untuk mengajak saudara-saudaranya yang belum percaya itu untuk juga beriman kepada Kristus. Saudara-saudara, apa yang kita mau lihat dari sini, dalam keadaan terpenjara di kursi roda, dia terbatas, tak mampu berbuat apa-apa. Dia malah menjadi saluran berkat, dan pada saat itu juga Tuhan memakai untuk juga menjadi berkat bagi saudara-saudaranya yang belum mengenal Kristus. Sama dalam bacaan kita tadi. Bagaimana juga ketika Paulus terpenjarakan dalam keadaan yang juga lemah, itu membuat Paulus dia tidak berhenti mengabarkan Injil dan melayani Tuhan. Justru kita lihat bahwa dalam keadaan demikian ia bisa begitu banyak menulis surat. Salah satunya yang dia tulis bacaan kita pada saat ini yaitu kitab Filemon. Bapak Ibu saudara-saudara, keadaan yang demikian membuat dia begitu giat menulis dan melakukan pelayanan yang begitu berarti. Khususnya kalau kita baca secara lengkap kitab Filemon ini, dia memberikan pelayanan kepada Onesimus. Di kitab ini kita membaca tentang bagaimana Onesimus, yaitu budak Filemon, yang melarikan diri ketika Onesimus bertemu dengan Paulus. Kemungkinan besar pada saat itu dia bertemu di penjara. Ia mendengarkan berita Injil dari Paulus dan dia menjadi percaya. Dari situ Paulus menulis surat kepada Filemon agar dia menerima kembali Onesimus. Bukan sebagai budak, melainkan sebagai saudara seiman. Luar biasa saudara-saudara. Penjara bagi Paulus tidak menjadi sebuah penghalang dalam memberitakan kebenaran Injil. Tidak menjadi sebuah tantangan baginya. Tetapi dijadikan sebagai peluang untuk juga memberitakan kebenaran Kristus. Saudara-saudara, saat ini mungkin kita juga merasa terbelenggu dengan situasi kita, dengan keadaan kita. Mungkin juga kelemahan tubuh kita. Usia senja yang membuat Bapak Ibu saudara-saudara susah bergerak. Atau kesibukan-kesibukan pekerjaan. Begitu banyak keterbatasan-keterbatasan yang kadang menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Atau apakah juga seperti
yang juga dialami oleh Lichut Kay, bahwa justru dalam keadaannya ketika dia sakit justru dipergunakan untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudaranya yang belum mengenal Kristus. Mari saudara-saudara, keterbatasan pada diri kita, keadaan-keadaan yang membelenggu kita bukan menjadi sebuah penghalang untuk memacu kita untuk bangkit dan dengan cara yang kreatif, sehingga di tengah-tengah kelemahan pun kita tetap bersaksi tentang Tuhan kita. Saudara-saudara, kondisi keadaan kita dalam kelemahan keterbatasan jangan menjadi sebuah penghalang untuk memberitakan firman. Apalagi ketika kita diberikan kesehatan seperti yang kita alami pada saat ini. Mari terus memberitakan Injil sebagai sebuah kabar sukacita kepada sesama kita. Saudara-saudara, selagi hayat masih di kandung badan, masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin firman-Nya. Kita berdoa. Puji syukur untuk firman yang kami boleh baca Tuhan. Kami boleh belajar dari Paulus, keterpenjaraannya tidak menjadi sebuah penghalang dalam memberitakan kebenaran firman. Dimanapun keadaannya, seperti apapun itu, ia tetap memberitakan Injil. Kami mau terinovasi untuk semuanya itu Tuhan. Untuk setiap saat kami boleh menyatakan kebenaran firman dalam kondisi kami masing-masing. Bapa dalam surga, kuatkan kami supaya kami terus menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk segenap jemaat-Mu dalam melakukan setiap tugas pekerjaan. Tuhan kuatkan segenap saudara-saudara kami dalam memulai hari baru hari ini, dalam tugas pekerjaan yang akan dikerjakan. Saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan. Doa kami untuk kembali disehatkan. Anak-anak Tuhan dalam masa-masa pendidikan, dalam belajar setiap saat Tuhan, berkati mereka dalam menuntut ilmu setiap hari. Bapa dalam surga, kami akan melalui hari ini, Tuhan kuatkan dan sertai kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Teduh pagi kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami membawa doa lewat teduh pagi kami pada saat ini. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita dalam awal minggu saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.